Di awal cerita kita akan diperlihatkan kepada sosok pria tua bernama Jack, yang ketika si Jack ini akan membayar kontrakan kepada ibu kos di sana, diperlihatkanlah uang si Jack ini yang sangatlah banyak beserta koleksi barangnya. Kemudian scene berpindah kepada si Jack yang menemui temannya yang bernama Jeremy. Yang di sana si Jack ini dan si Jeremy ini melakukan transaksi barang ilegal yang saya sendiri juga belum tahu itu barang apa. Mungkin hanya bocil bucin yang tahu. Kemudian scene berpindah ke rumah si Jack yang mana si Jack ini menaruh barang tersebut di kulkasnya. Dan kemudian dia pun berbaring di kasurnya sambil memikirkan sesuatu. Kemudian datanglah dua orang yang menanyai si Jack tentang barang apa yang didapat dari Jeremy. Tapi kemudian si Jack ini malah mengusir mereka dan alhasil si Jack ini malah dipukul oleh pria tersebut. Dan si Jack pun menutup pintu kamarnya sambil berharap dua orang itu segera pergi. Tanpa Jack sangka kedua pria tersebut mendobrak pintu si Jack dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Kemudian scene berpindah pada si Jack yang ada di kafe langganannya. Dan di situ diperlihatkan bahwa si Jack ini sedang berbicara pada pelayan kafe yang ada di sana. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa si Jack ini sering sekali ke kafe tersebut. Kemudian setelah si Jack sampai di rumahnya, dia pun ditelepon oleh mantan istrinya. Dan si mantan istrinya menyuruh si Jack ini untuk mencari anak perempuannya yang tidak pulang beberapa hari. Entahlah anak perempuannya ini dugem atau diculik, saya pun juga bingung. Dan kemudian diperlihatkanlah si Jack ini mendatangi sebuah kafe yang sering dibuat abu-abuan oleh anaknya. Kemudian si Jack ini mendapatkan informasi dari pelayan yang ada di sana, yang langsung memberikan alamat seorang pria yang sering bersama dengan anak si Jack ini. Dan ternyata inilah wajah anak si Jack yang bernama si Andrea. Dan si Andrea ini sangat suka sekali dengan minum alkohol. Dan gilanya lagi anaknya tersebut juga rela melakukan hubungan dengan pria yang lebih tua darinya, hanya untuk membeli minuman tersebut. Kemudian si Jack ini mengajak si Andrea ke kafe langganannya, yang dimana pelayan dari kafe tersebut terkejut karena ternyata si Jack ini mempunyai anak perempuan yang sangat cantik. Dan di situ diperlihatkan si Jack yang baru saja bangun dari tidurnya. Dan ternyata bekas luka tembak dari pria semalam telah sembuh dengan tiba-tiba, yang hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari atau 12 jam saja. Dan setelah itu, si Jack ini pergi ke kafe langganannya. Dan ketika di sana, si Jack ini melihat kakek-kakek yang hanya bisa dilihat oleh si Jack saja. Dan setelah pulang dari kafe tersebut, si Jack ini secara kebetulan melihat si Jeremy yang sedang disekap oleh kedua perampok yang pernah mendatangi si Jack. Dan akhirnya si Jack pun memutuskan untuk menolong si Jeremy. Dan setelah pertarungan itu pun berakhir, si Jack ini mengantarkan si Jeremy kepada petugas medis. Dan dia langsung mengambil paket dari si Jeremy yang ada di bagasinya. Kemudian pulang ke rumah dan menaruh barang tersebut di dalam kulkas. Dan setelah itu si Jack pun tiduran di atas kasurnya. Dan keesokan paginya si Jack ini mengajak anaknya ke tempat bingo, yang mana saya juga tidak tahu bingo ini permainan apa. Tetapi yang jelas si Jack ini melakukan permainan itu hanya untuk mengisi waktu luangnya saja, agar sejenak dia bisa melupakan peristiwa buruk yang selalu menggantunginya. Dan kemudian scene berpindah ke kafe tempat Jack biasa nongkrong. Dan ketika muncul kakek-kakek yang biasa dilihat si Jack, anehnya anaknya si Jack ini juga bisa melihat sosok kakek itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada seseorang yang memasukkan obat tidur ke minuman si Jack. Kemudian setelah si Jack sampai di rumahnya, dia pun menyuruh anaknya untuk pergi pulang. Dan ternyata obat tidur itu dimasukkan oleh seorang pria utusan dari dua orang yang diajar Jack kemarin.
Kemudian dibawalah si Jack ini dan akan ditenggelamkan di laut. Tapi ketika mau ditenggelamkan, secara tiba-tiba si Jack ini terbangun dan menarik salah satu dari mereka. Dan ketika dua dari mereka sedang perjalanan pulang, tiba-tiba muncullah si Jack yang langsung saja menghadang mereka. Dan ternyata setiap kantong yang dipesan dari Jeremy adalah sebuah darah manusia untuk memuaskan hasrat haus darah si Jack. Dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menghantui pikiran si Jack adalah rasa laparnya terhadap darah dan daging manusia. Dan dari insiden semalam, pikiran-pikiran si Jack ini untuk memakan daging manusia setelah 3 bulan menahannya akhirnya muncul lagi. Wait, what's going on? Sesampainya si Jack ini dikontrakan, si Jack ini langsung saja melihat ada pria gundul yang memarahi si nenek. Dan karena si Jack ini berpikir pria itu pantas mati, lantas si Jack pun langsung menjadikan pria tersebut sebagai santapan untuk malam itu. Sedikit cerita bahwa si Jack ini memakan daging manusia bukan karena dia ini ketagihan, akan tetapi karena dia ini dikutuk. Kalau tidak memakan daging manusia, kepala si Jack ini sangatlah pusing. Dan untuk menghilangkan kepusingan itu, dia sering sekali mengambil paket darah dari Jeremy, atau bahkan memakan daging manusia yang menurut dia pantas untuk dimakan. Alhasil si Jack ini pun memutuskan untuk kembali memakan daging manusia. Dan akhirnya si Jack pun langsung turun ke jalanan untuk mencari manusia-manusia yang pantas untuk mati. Contoh seperti sampah masyarakat dan penjahat lainnya yang ada di jalanan. Dan tiba-tiba si Jack ini akhirnya menemukan sebuah mangsa, yaitu seorang bocah yang memegang pistol. Lantas si Jack pun memutuskan untuk memakan mereka untuk malam itu. Kemudian sesampainya si Jack ini di rumah, dia langsung mengambil peluru yang bersarang di tubuhnya hanya dengan menggunakan sebuah tangannya. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa tadi sempat terjadi pertarungan antara si Jack ini dan 3 pemuda gangster tersebut. Kemudian scene berfokus kepada si Jack yang ada di kafe langganannya dan melihat bahwa ada seorang pria yang akan mengambil paksa mobil si Kara. Dan tiba-tiba pria tersebut malah memukul si Jack. Alhasil tangan pria tersebut yang sakit, bukan tubuh si Jack. Kemudian pria tersebut ketakutan dan langsung pergi menggunakan mobil yang diambil dari Kara. Why did you do that? Dan kemudian si Jack pun mengantarkan si Kara ini pulang hanya dengan jalan kaki. Dan saat si Jack ini berduaan dengan si Kara, di situ terlibat pembicaraan antara si Jack dan si Kara. Dan Kara pun menanyai si Jack tentang pekerjaannya. Lantas si Jack pun mengatakan bahwa dia adalah kaum pengangguran dan rebahan untuk saat ini. Lantas si Kara pun menanyai lagi apa pekerjaan si Jack ini sebelumnya. Dan Anda, bahkan saya akan terkejut bahwasanya si Jack ini pernah menjadi pebisnis, tukang semen, tukang konstruksi, karyawan di toko semen, tukang parkir, montir, di kafe, pelaut, petani, dan entahlah, bahkan si Jack ini sampai lupa karena terlalu banyak profesi yang pernah dia kerjakan. Dan kemudian si Kara pun sempat berpikir, apa mungkin seorang manusia dengan umur sependek ini bisa melakukan profesi sebanyak itu. Kemudian akhirnya setelah sampai di rumah, si Kara pun langsung berterima kasih dan langsung saja memeluk si Jack. Kemudian keesokan paginya si Jack ini ditelepon oleh mantan istrinya. Dan si mantan istri mengatakan bahwasanya anak si Jack belum pulang dari kemarin setelah pulang dari rumah si Jack. Dan di scene ini diperlihatkan si Alex yang menjadi sang penguasa mafia lokal di kota si Jack tinggal. Dan diperlihatkanlah sebuah fakta bahwasanya si Jack ini pernah bekerja kepada ayah si Alex. Kemudian si Alex pun mengatakan kepada si Jack bahwasanya dia tidak tahu tentang si Andrea. Dan dia juga mengatakan bahwasanya Alex sendiri sibuk dengan bisnis jual beli garam ilegal. Dan kemudian si Jack pun langsung ke kafe tempat Kara bekerja. Dan betapa terkejutnya si Jack ini bahwasanya 2 preman tersebut juga ada di sana. Kemudian si Jack pun lantas pergi ke kamar mandi dan salah satu penjahat itu pun mengikutinya. Alhasil
Melihat salah satu temannya yang sudah tewas, akhirnya pria tersebut langsung saja menembak si Jack. Dan betapa terkejutnya semua orang yang ada di sana, bahkan saya sendiri juga terkejut ketika si Jack ini tidak apa-apa ketika ditembak oleh pria tersebut, bahkan terlihat santai saja. Kemudian si Kara pun terkejut bahkan sampai bingung karena si Jack ini tidak tewas, bahkan terlihat baik-baik saja saat jidatnya tertembak oleh sebutir peluru. Dan sesampainya Kara ini di rumah si Jack, dia pun langsung terkejut karena melihat uang si Jack ini sangatlah banyak beserta koleksi-koleksi barang antiknya di sana. Alhasil si Kara ini menanyai usia si Jack. Dan alangkah terkejutnya si Kara, bahkan saya pun juga terkejut bahwasanya si Jack ini usianya bukan cuma hanya 10 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Karena nama si Jack ini terdapat di Alkitab yang bernama Cain. Cain ini adalah anak pertama dari Nabi Adam yang membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Alhasil si Jack ini mendapatkan kutukan hidup abadi dan harus memakan daging manusia seumur hidup. Dan penderitaan si Jack ini tidak akan selesai sampai kiamat tiba. Kemudian scene berfokus kepada si Jack yang sedang menginterogasi si pria yang telah dibuatnya pecak. Dan si Jack pun menanyai pria tersebut siapa yang menyuruhnya. Kemudian muncullah salah satu teman si pecak yang langsung saja menodongkan pistol ke kepala si Jack. Dan alhasil dan sesampainya di rumah, si Jack pun memberikan sedikit uang kepada Kara. Kemudian dia pun menemui si Jeremy di rumah sakit dan menanyai dia tentang para preman tersebut. Dan terkuaklah sebuah fakta bahwasanya preman tersebut dipimpin oleh si Alex. Kemudian si Jack pun menyuruh si Kara mengantar dan menunggunya di mobil. Setelah itu si Jack pun langsung saja masuk ke markas tersebut. Dan tanpa mengamuk seperti film-film brutal pada umumnya, si Jack pun dengan santainya masuk ke dalam sana. Kemudian setelah masuk, si Jack ini ditembaki dengan shotgun. Dan bahkan shotgun pun tidak mempan kepada si Jack ini. Alhasil setengah dari preman yang ada di sana ketakutan dan kabur. Kemudian akhirnya si Jack pun menghajar si Alex dengan cukup barbar. Dan saat si Jack ini menghajar si Alex, terdengar suara yang aneh di balik dinding. Yang ternyata si Andrea disekap si Alex dan disiksa di situ. Kemudian si Jack pun langsung kembali lagi kepada si Alex dan mematahkan salah satu pergelangan kakinya. Setelah itu dia membawa si Alex ini ke atas meja biliar. Dan di situ pula si Jack pun menanyai kepada si Alex apa motivasinya dan alasan dia melakukan semua ini. Lantas si Alex ini mengatakan bahwasanya di saat ayahnya mati, si Jack ini tidak datang ke pemakaman ayahnya. Dan karena si Alex ini tahu bahwa si Jack ini manusia spesial yang tidak akan pernah mati, kemudian si Alex pun menyiksa Andrea agar batin si Jack ini tersiksa. Lantas si Jack pun mengatakan kepada si Alex bahwasanya si Alex ini sedang berusaha menjadi vegetarian tanpa memakan daging manusia berbulan-bulan. Tapi sayangnya si Alex ini malah membangkitkan jiwa-jiwa lapar di dalam diri si Jack. Dan alhasil si Alex pun harus menerima fakta bahwa dia harus dimakan hidup-hidup oleh si Jack. Kemudian di saat itu juga muncullah si kakek-kakek yang sedang duduk dengan sebuah alkohol yang dibakar. Dan akhirnya terungkap sebuah fakta bahwasanya si Jack ini mengenal kakek-kakek tersebut. Dan kemudian si Jack pun marah-marah dan berteriak bahwasanya kutukan dan penderitaan si Jack ini dia dapat dari kakek tersebut. Yang bisa diambil kesimpulan bahwasanya si kakek ini adalah perwujudan dari Tuhan secara visual. Fuck that, because there isn't one. Dan di saat si Jack ini marah kepada kakek tersebut, si Jack pun langsung memukul kakek tersebut. Dan alhasil bukan kakek itu yang sakit, tapi malah si Jack sendiri yang merasa kesakitan. Dan kemudian si Kara pun mengajak si Jack ini ke rumah sakit untuk mengantar Andrea. Dan diperlihatkan pula detik-detik si Alex yang akan meninggal. Di situ pula dia juga bisa melihat kakek-kakek yang sering dilihat si Jack. Dan kakek itu pun menyapa si Alex dengan suara yang sangat menggema, yang sangat menakutkan.
Dan setelah kejadian itu si Jack pun pergi. Entah kemana saya juga tidak tahu. Yang jelas si Jack ini akan hidup sampai kiamat datang. Tamat, endingnya sangat mengencritkan. Dan dari film ini kita bisa belajar bahwasanya hidup abadi atau hidup beribu-ribu tahun itu tidak seenak atau sebahagia yang saya bayangkan. Karena ternyata begitu banyak kejadian-kejadian yang harus membuat kita pusing. Contoh harus berganti sandal jepit lebih dari jutaan kali, ganti sempak segala merek dari zaman Fir'aun sampai sekarang, kemudian melihat penderitaan dinosaurus dan lain-lain. Itu. Oke, sekian saya Mr. Treat yang mewakili siluman kadal yang bersembunyi mengucapkan senyum indah mak lampir.